3 langkah yang bikin bisnisku laku in this economy. Kita mulai dari step 1. Memahami proses pembelian. Ini dari pengalamanku ya, 5 tahun ngejalanin bisnis. Dari yang asalnya modalnya cuma 7,5 juta, sekarang omsetnya udah dapat ratusan juta. Ada segitiga keramat yang aku pakai dalam setiap proses pengambilan keputusan aku. Namanya segitiga AIDA. Awareness, interest, desire, action. Yang paling penting untuk kita pahami adalah 2A yang ini. Awareness, action. Awareness itu seberapa diketahui bisnis kamu. Dan action ini, seberapa banyak sih orang yang deal membeli produk kamu. Dalam segitiga AIDA ini, kenapa sih segitiganya kebalik? Karena semakin ke bawah, orang yang melanjutkan prosesnya itu akan semakin berkurang. Dari setiap proses ini tuh turun sekitar 10%. Dari 1000 orang yang tahu tentang bisnis kamu, paling cuman ada 100 orang yang tertarik untuk mencari info lebih jauh tentang bisnis kamu. Cuman ada 10 orang tertarik untuk berbisnis sama kamu, tapi belum melakukan pembeliannya. Contohnya kayak dimasukin ke keranjang. Dan dari 10 orang yang masukin keranjang ini, paling cuman ada 1 orang yang benar-benar beli produk kamu. Jadi tugasnya adalah bagaimana sih cara kita untuk membuat si awareness-nya ini sebanyak-banyaknya. Karena dengan awareness yang tinggi, orang yang membelinya pun jadi semakin banyak. Masuklah yang kedua. Bagaimana sih cara kita untuk membangun si awareness tadi? Karena kita hidup di era digital, aku sangat menyarankan untuk kita menggunakan proses promosi secara digital. Karena proses dalam bisnisku sendiri, itu sebagian besar dilakukan secara digital. Caranya kurang lebih ada 3. Bikin konten sendiri, pasang iklan online, bayar endorsement influencer. Kalau baru mulai, saran aku adalah gunakan yang ketiga ini, endorsement influencer. Karena si influencer ini, itu sudah memiliki audiensnya masing-masing. Aku nggak perlu susah-susah untuk nyari di mana sih market orang-orang yang mungkin untuk membeli si produk aku. Karena si influencer yang aku endorse atau aku sewa, itu sudah memiliki audiensnya sendiri. Kedua, karena si audiens ini itu sudah menonton influencer ini dalam jumlah waktu yang cukup lama, hasilnya ada trust yang terbangun di antara audiens ini dengan si influencer yang aku bayar dalam proses endorsement. Untuk mengurangi budget yang digunakan untuk promosi, hal yang aku lakukan berikutnya adalah membuat kontenku sendiri melalui media sosial bisnisku dan juga aku pribadi. Tapi yang jadi PR-nya adalah kalau satu influencer doang, awareness-nya cuma sedikit ya. Makanya kita harus masuk ke fase yang ketiga, membuat lebih masif. Misalnya aku cuma mengendorse 1 influencer, sekarang 3 influencer dalam waktu 1 minggu. Asalnya aku bikin konten cuma 1 sebulan, sekarang udah jadi 1 setiap hari. Yang sebelumnya aku belum pasang iklan online, sekarang aku udah mulai untuk masuk ke pemasangan iklan online. Dari awalnya cuma 200.000, sekarang udah nyampe di sekitar 20 juta per bulan. Tujuannya adalah untuk membuat si awareness ini semakin tinggi lagi, sehingga actionnya semakin besar, yang mana hasilnya adalah jadi semakin cuan. Nah, kira-kira setelah ini aku harus ngebahas apa lagi ya?